أهلا بكم شباب، نلتقي معي سيلفيا. في هذه الفرصة سأبين لكم اسم معرفة واسم nakirah. Nah, apa sih bedanya isim ma'rifat dan isim nakirah? Oke, jadi isim ma'rifat adalah isim yang sudah jelas maksudnya, yaitu sudah jelas barangnya atau sudah jelas jenisnya. Sedangkan isim nakirah adalah isim yang masih bersifat umum atau yang belum jelas maksudnya, belum jelas barangnya atau belum jelas jenisnya. Nah, biasanya kedua isim ini dibedakan dengan dua tanda. Yang pertama untuk isim ma'rifat biasanya diawali dengan alif lam. Sedangkan untuk isim nakirah ia biasanya diakhiri dengan tanwin tanpa adanya alif lam. Oke, saya akan kasih contoh supaya bisa lebih mudah untuk dipahami. Misal pada isim ma'rifat, contohnya adalah pada kata al-baitu. Kenapa dia disebut isim ma'rifat? Karena di depannya ada alif lam. Dan secara artinya al-baitu itu artinya adalah rumah. Rumah di sini adalah rumah yang sudah jelas maksudnya, sudah jelas jenisnya. Mana rumah yang akan dituju? Ya. Nah, kemudian contoh pada isim nakirah yaitu baitun. Tidak ada alif lamnya dan di akhir ada tanwinnya sebagai ciri bahwa ini adalah isim nakirah. Nah, untuk penjelasan artinya, baitun ini artinya sama-sama rumah. Akan tetapi, rumah di sini adalah rumah yang belum ada maksudnya, masih bersifat umum. Ya, jadi belum dimaksudkan rumah yang mana yang akan kita tuju. Adapun isim-isim yang tergolong ke dalam isim ma'rifat itu ada 6 macam. Yang pertama ada isim dhamir, kemudian yang kedua ada isim alam, yang ketiga ada isim isyarah, kemudian yang keempat ada isim mausul, kemudian ada isim yang ada alif lamnya, dan yang terakhir ada kata majmuk atau idhofah. Oke, yang pertama ada isim dhamir. Apa sih isim dhamir? Isim dhamir itu merupakan kata ganti orang ya. Contoh misalnya saya, kamu, dia itu dia perempuan, dia laki-laki, dan lain sebagainya. Kami, kita, dan lain sebagainya. Atau kalau dalam bahasa Arab itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua ada isim alam. Isim alam itu bisa nama orang, bisa nama binatang, nama hewan, bisa nama negara. Misalnya contoh Zaidun, Muhammadun, atau nama negara itu ada Indonesia, Misri, Arab, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Nah, kalau kita berbicara, kita mau menunjuk suatu barang nih, biasanya kan pakai ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada hadza, hadhihi, dzalika, tilka, haula'i, hatani, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada isim mausul. Isim mausul itu adalah kata sambung. Ya, contohnya misalnya man, ma, alladzi, allati, dan seterusnya. Oke, kemudian selanjutnya isim yang kelima yaitu isim yang ada alif lamnya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi ya teman-teman. Contohnya misalnya al-baitu, al-masjidu, al-babu, al-qalamu, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu kata majmuk atau isim idhofah. Nah, isim idhofah ini adalah isim yang diidhofahkan kepada isim yang 5 tadi yang sudah saya sebutkan. Misal diidhofahkan kepada isim dhamir. Contohnya baitun dan huwa. Ya, huwa di sini adalah isim dhamir, ya, disingkat jadi baituhu. Atau misalnya kita idhofahkan kepada isim isyarah. Hadza al-kitabu. Jadi hadzal kitabu. Ya, atau misalnya kita idhofahkan kepada isim alam, ya, kepada nama orang. Misal baitun zaidun. Ya, jadi baitun zaidun, jadi rumah Zaid. Nah, dan lain sebagainya. Nah, itu dia perbedaan antara isim ma'rifat dan isim nakirah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Syukran ila liqa.